Udah dibilang juga. Kan papa udah kemarin bilang nih. Kalau sekolah pas waktu sekolah, jangan bolos. Siapa? Baby face banget ya kan. Dan ini udah tahun 2023 dan yang jelas digital udah menguasai dunia juga kan. Dan kita juga nggak bakalan kayak ngandelin offline-nya doang kan. Benar. Kayak cuma ngandelin event-event doang gitu kan. Makanya kita beralih ke podcast. Ya kan? Iya kan? Di Karena podcast. bayangin lu, yang namanya TV udah mulai konversi, sekarang udah nggak boleh ada TV analog. Oke. Harus digital. Ini tidak menutup kemungkinan radio pun sebentar lagi begitu. Nggak boleh ada radio, harus digital. Terus bagaimana kelangsungan hidup kita? Asik. Gitu kan? Pernah mikir ke situ nggak sih? Pernah. Tapi kita tuh bisa juga menjemput sebetulnya tuh. Kalau yang sekarang kan baru balik ke Sumenep tuh ya, dari Bangkalan, baru nyari nama di Sumenep. Iya. Itu biasanya aku yang jemput bola. Gimana tuh caranya? Kan kerjaku nih marketing kan ya. Itu kan sesuka hatiku sebetulnya. Mau Marketing ngadain- begitu ya, marketing ya. Mau ngadain program apa, mau ngadain promo apa. Promo gitu ya. apa gitu. Itu yang pokoknya bisa menguntungkan aku juga Iya, sebetulnya iya gitu. benar, emang benar. Jadinya aku ngadain program Goes to School. Kemudian aku sambil cari nama di situ, sambil aku dokumentasikan. Ya, caranya kayak gitu. Mas sambil ini ya, sambil promosi jual diri gitu ke sekolah-sekolahan ya. Emang Harus jual diri kita tuh sebagai pembacot. iya benar, emang benar loh. Karena kita sebagai manusia-manusia panggilan yang harus standby di handphone ya kan. Siapa tahu yang nelpon ternyata klien. Iya kan? Benar. Emang hidup ini udah kayak ini tau nggak ya? Udah kayak apa ya? Kayak tadi tuh. Iya, emang kita juga nggak kadang yang nggak sesuai sama passion ataupun juga hobi kita juga mau nggak mau kita harus ngelakuin gitu kan. Iya benar. Gimana caranya buat survive ke depannya Lu kayak gitu. curhat ya? soalnya muka lu kena banget. Kayak melas-melas Sampai gitu. Kelihatan kalau gue lagi mau nangis nih. Berkaca-kaca. Pakai berkaca-kaca. Ya enggak. mata. Ada ntar lagi itu nangis sih. Iya ya. Pastinya. Pasti nangis sih sebetulnya. Soalnya nggak lucu sih kalian nih. Enggak. Karena emang apa namanya? Emang kita juga nggak bisa fokus di satu titik itu aja. Jadi makanya saran juga buat teman-teman yang masih kuliah ya kan, teman-teman juga yang masih bingung cari kerjaan. Apa ya? Bisa dibilang mending lu main yang jauh banget deh. Sampai lu emang bener-bener dapat yang kayaknya gue cocok di sini nih. Iya. Ya kan? Gue cocok di sini nih. Proses pencarian diri ya. harus nggak ada yang sesimpel itu guys ya kan emang harus Prosesnya ya, Bo. iya. Luar biasa. Jadi makanya kayak Mas Zai juga dan juga gue lu berdua yang tadi introvert ya kan. Iya, introvert. Ya kan? Iya, gue Dan ikut hasilnya introvert. dengan jadi sekarang kan kayak sekarang ini kan yang sebenarnya juga nggak seberapa penting di Sumenep ya kan. Lu ngomong ya Tuhan. Sebenarnya pertanyaan gue tadi tuh ya, maksudnya dengan digital itu yang tadi, buat kedepannya itu kan sekarang udah mulai banyak banget juga yang bikin podcast, kayak bikin YouTube channel yang kontennya juga kadang nggak jelas gitu kan, cuman ada juga viewersnya, Iya. ada juga yang subscribe gitu kan. Jadi buat masyarakat deh, buat rakyat yang di Sumenep tuh. Rakyat, bahasa lu udah kayak petinggi negara atau nggak rakyat, bahasa lu. Ditahan gue sebenarnya tadi. Udah bener tadi masyarakat pakai rakyat. Masyarakat Sumenep deh. Lu ya raja, kan? iya baginda raja gitu kan saya. Ini sih, jadi pertanyaan gue tadi tuh kayak
pandangan Mas Zai ini buat masyarakat Sumeneb tuh tentang digitalisasi di zaman sekarang gitu loh Mas. Iya, paham nggak? Kalau nggak paham pulang nih gua. Oke. Sebetulnya anak muda di sini kan kayaknya udah melek digital semua nih ya Iya. di Sumeneb tuh. Iya. Bisa tuh kalau teman-teman coba dulu untuk nyoba-nyoba konten dulu. Terus karena kan banyak ya platform-platform digital. tuh. Benar. Oke. Gitu. Dia keren loh. Inilah gunanya pelatihan supaya mulut sendiri ada sensornya. Ricky, lu harus latihan sama dia. Gua udah berapa tahun di entertain ya, berasa gagal ngedenger dia kayak gitu. Itu kalau itu saya yang enak Mas. Nggak usah ngedit sensor. Abdi seneng. Iya. Iya. Jadi mau ngapain tuh, Dik? Gua nggak bisa. Gimana sih? Gua nggak bisa. Nggak ada pelatihan khusus sih. Oh, ada. Ikut. Iya, ikut. Oke. Boleh. Terus Mas Oke, Zai. terus bisa tuh mulai nyoba-nyoba konten kan, walaupun konten awal tuh biasanya kan buruk gitu ya. Iya, bener. Nggak ada viewers. Oke. Udah libas aja dulu. Ah. Coba aja dulu, siapa tahu nanti ketagihan kayak kita. Kok nggak ada yang dukung? Emang ini ketagihan lu doang ya kan? Gua emang enggak ketagihan. Siapa yang enggak mau duduk doang begini dapat duit ya kan? Itu juga masih kerja ya kan? Lu ngebacot berapa jam dapat duit. Gua ketagihannya kalau duduk dapat duit. Terus. Nah, bisa tuh pakai platform yang itu. Ah. Terus kalau misalkan kalau seperti announcer kan juga ada ya. Cuma ini nggak ada bunyi-bunyian juga. Gimana dong? Nggak ada. Ya, apa dong? Biar Abdi kan tadi udah lu sensorin. Sekarang biar Abdi yang nyensor. Oh, oke. Iya dong maksudnya. Iya kan? Ada Anchor, terus ada Spotify, itu kan bisa langsung jadi satu. Iya. Itu boleh tuh dicoba tuh. Jadikan kayak podcast itu boleh. Tapi gimana ya, maksudnya kan kalau misalnya kita mau mulai yang kayak gitu kan harus survei dulu nggak sih? Kan karena kan kita nggak bisa kalau menurut gue nih ya, kita kan nggak bisa yang tiba-tiba ngonten aja deh tanpa menilai kayak perilaku masyarakatnya, target pendengar kita siapa, yang gitu-gitu perlu nggak sih sebenarnya? Kalau di platform yang itu, kalau yang di situ ya, itu sepertinya nggak usah sih, karena kan kalau di situ kan apanya ya, engagementnya tuh kan beda gitu ya, algoritmanya di TikTok itu juga beda, jadi Iya. itu sudah punya audiensnya masing-masing gitu loh. Beda platform ya beda juga. Beda platform beda juga. Kalau yang di TikTok itu lebih ke anak muda, lebih yang ke seru-seru, terus informasi-informasi yang melatih skill, sepertinya seperti itu. Terus ada juga yang memang dari agamis-agamis juga, bisa FYP juga. Itu tergantung algoritma dari. Kayak gua dong yang agamis ya. Insya Allah. Ya kalau ngomong agamis tuh muslim ya? Enggak juga. Terserah. Bebas Semuanya. kan? Nah kalau mayoritas kan agamisnya pasti muslim ya. Iya, di Indonesia. Oke. Apaan sih lu nggak jelas, sumpah. Enggak, gua ini kayak takut salah atau enggak, ya kan? Nggak Sebenarnya juga bisa diedit sih, cuman kepimpinan yang di atas tuh. Oh, yang di atas yang twing gitu ya. Iya. Kalau menurut gua sih nggak usah terlalu kebanyakan mikir sih. Iya kah? Jadi nggak gas aja udah. Lu kebanyakan mikir malah nggak jadi ya kan? Sama aja kayak bisnis gitu kan. Kebanyakan mikir mau gimana nih, mau bisnis apa nih? Gua modal sekian, ntar ruginya gimana dong? Kalau ini nggak jalan gimana? Sama aja juga nggak jalan-jalan kan bisnisnya. Nggak, Sama aja kalau juga ngomongin kayak bisnis sekarang kita enak ada backingan, Dimas. kenapa ya? Pegang duit banyak di Suman. Jadi kalau butuh modal lu tinggal diem gitu. Lu kenal Dimas nggak? Ntar gua kenalin sama Dimas. Di sini. Duit negara ya? Hah? Duit negara ya? Iya, duit negara. Enak banget deh. Nggak usah mancing lunya, lu sih. Enggak. Apa sih? Ya udah, itu tadi sih.
Terus. Jangan kebanyakan mikir, jadi harus action sih yang lebih ditonjolkan. Jadi balik lagi kayak tadi, bisnis sama aja kayak mau bikin konten kan. Mau podcast, mau kontennya apapun lah. Kalau lu banyak mikir ya udah stuck di situ doang. Seadanya aja, mau pakai handphone ya udah pakai handphone ya kan. Iya. Jadi kalau misalnya kayak kita masih anak muda gitu kan, masih muda kan. Kan masih dalam proses pencarian jati diri. Yang namanya manusia nggak muda, nggak tua, itu pasti yang namanya passion berubah-berubah. Mungkin saat ini kita lagi senang podcastan karena kita masih baru-baru aja podcastan, nih kan. Mungkin lagi seneng MC karena baru-baru aja nge-MC gitu kan. Nah, ini loh. Ya, ternyata dia video callan ya. Jadi gini loh. Itu gue yang belum tahu gue mau ngapain sebagai step awal ya. Itu cara untuk menemukan, oh iya deh, gini dulu deh. Kita misalnya contoh nih, joget-joget dulu deh di TikTok, yang gitu-gitu tuh. Lu punya saran nggak untuk anak-anak yang mungkin baru mau memulai, apa yang harus mereka ikuti selain naluri? Oke. Sebetulnya bener sih katanya Mas, siapa dah? Lo kan? Mas, kan? Ini sampai Kenalan dulu. sampai part 2 juga nggak tahu namanya nih. Emang di sini nggak dianggap gua ya kan? Sedih banget. Ulang aja nih Mas. Kiri. Oke, Mas Riki. Ya benar tadi yang dikatakan sama Mas Riki tuh, sebetulnya kita tuh mumpung masih muda nih ya, mumpung masih jiwa-jiwanya yang membara gitu ya, untuk mencari jati diri, keluar aja gitu. Coba cari aja gitu semua celah yang memang kalian itu mampu sebetulnya untuk ada di sana. Misalkan juga nggak mampu, sebetulnya juga bisa sih sebetulnya ya. Karena memang kalau misalkan kita bicara sama talent, sama passion, itu memang harusnya dicari. Nggak langsung serta-merta langsung ada gitu ya. Turun seperti ilham tring gitu ya. Ya, bersinar gitu ya. Ya, itu nggak seperti itu. Memang harus dicoba, harus dicari. Kan kita lahir di bumi tuh, lahir di bumi kan ya? Iya, di bumi. Emang lo dari mana sih? Jadi makanya untuk di zaman sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu, bahkan yang tua juga ya, bahkan yang udah lewat umur kayak bapak ini. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon izin. Maksudnya kalau udah di rumah tuh mager gitu kan, ngopi, ngerokok, habis itu tiduran, makan, main handphone, buka platform juga yang sekarang udah zamannya kayak begitu. Makanya ngelihat pas ada konten yang emang dia tertarik tuh, kayaknya gue bisa seperti ini. Gue kalau udah ada pemikiran yang seperti itu, udah gas aja langsung, daripada lu juga tiduran, rebahan. Sekarang pun juga main game udah bisa dapat duit, tau nggak? Iya, benar. Dari konten, dari apa namanya, dari event-event yang emang kayak turnamen lah, Iya. apapun. Karena sekarang e-sport tuh udah jadi cabur lah ya. Bener. Jadi gila, emang digitalisasi ini emang kita tuh kalau nggak ngikutin perkembangan zaman, tergerus masa. Kalau kita cuman cari duit secara yang yang begitu doang, yang konvensional gitu doang, ya udah deh, assalamualaikum. Salam. Iya. Yang jelas mulanya tuh dari keluar SMP deh kayaknya ya. Iya. Maksudnya anak-anak yang kayak di dunia e-sport tuh ya. Kan sedikit banyak gue juga tahu e-sport kan. Dari PUBG, Mobile Legends. Keluar SMP, SMA baru mulai tertarik tuh. Karena SMP tuh masih zaman-zamannya main, tau nggak? Masih seneng-senengnya main apapun itulah. Jadi sekarang pun juga di sini banyak banget yang main Mobile Legends, main game-game online gitulah. Makanya itu juga daripada lu buang-buang kayak kuota, buang-buang
buang-buang duit juga buat nongkrong di luar main game ataupun juga ada wifi per bulannya, mending ikutan e-sport aja ya. iya. Iya. Dan sebenarnya nggak mudah juga sih Iya. untuk masuk ke e-sport yang Iya. emang benar-benar profesional itu nggak mudah juga Hidup nggak ada yang mudah sih sebenarnya. prosesnya. Iya, prosesnya. Kadang makanya anak-anak kita anak tahun berapa sih? Anak muda lah gua. Enggak 80-an, 90-an ya? 45 dia bilang dari tadi. Enggak lah. Serius, Iya, serius. 90-an ya. 90-an ya. 90-an tuh kan beda dengan era sekarang yang 2000-an. Iya. Sekarang gitu kan kayak gua tuh lebih introvert. Baik gitu. Gua lebih introvert. Heeh. Gua lebih inilah apalah segala Iya, macam. iya. Dulu juga nggak ada gua begitu. Nggak ada bahasa introvert. Nggak juga, nggak ada ya kan. Makanya nggak tahu kenapa dengan perkembangan zaman yang sekarang itu dengan makanya balik lagi ke konten yang tadi tuh, ada emang konten yang ngedidik, ada konten yang emang ngehibur, ada juga konten yang menyesatkan gitu kan. Iya. Jadi maka kayak anak-anak umur belasan tuh kan nonton kayak kebawa, tau nggak? Iya. Ke- Iya. Apa? Membentuk. Iya, Iya. membentuk karakternya gara-gara konten yang emang nggak bener gitu kan. Benar. Emang benar. Bener kan? Benar. Jangan bilang lu ngomong kayak orang bener gitu kan. Emang bener, gue bilang emang bener. Tolong. Jadi, lu kan moderator juga ya? Ini agak sedikit curhat ya. Terus kenapa tuh? Gua- Kalau moderator juga lu kenapa? Karena- Dia nih ilmu-ilmu basic-basicnya pasti punya dong. Basic Kalau pasti dia ada. lah. Jadi gini loh, kadang-kadang gue tuh saking terlalu self-consciousnya, jadi gue ngerasa gue cukup merasa kalau gue tuh nggak apa ya, tidak mumpuni untuk in frame. Oke. Ya kan? Itulah yang menjadikan alasan gue kenapa gue telat banget ngambil job MC. Di luaran sana juga gue sempat ngeliat orang-orang tuh kayak lu modal ngomong karena dia lancar ngomong segeng gitu ya, terus dia tiba-tiba yang ngambil job MC. Kayak Nggak sesuai gitu kan. iya, enggak gini loh. Kadang-kadang saking apa ya, terlalu mudah zaman sekarang, teknologi dan lain-lain. Itu tuh udah asal bunyi aja. Paham gak sih lo? Gue nggak nangkep nih. Lu nggak nangkep ya? Iya. Lu harus nangkep kalau lu melihat batin gue. Asik. Iya, jadi gini loh. Those people who are not capable to talk in public, mereka ngambil pekerjaan untuk ngomong di publik. Sekalian dong kasih tahu kita pakem-pakemnya dong gitu loh. Seandainya yang nonton ada yang mau memulai podcast juga atau mau mulai jadi motivator juga, ada pakem-pakemnya nggak sih, basic rules yang harus dipunya ketika kita memutuskan kita akan berbicara di publik. Oke, yang pertama tuh percaya diri ya. Percaya diri itu penting, walaupun kita sering ngoceh sama teman satu geng gitu Iya. ya. Tapi misalkan kita disuruh tiba-tiba, kamu coba deh jadi MC. Cuman itu kan kadang orang tuh ciut ya kalau misalkan keluar dari gengnya gitu ya. Iya. Nah itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu, percaya diri itu. Kemudian knowledge yang kedua. Oke. Yang kedua tuh knowledge. Gimana sih caranya kamu itu bisa satu frekuensi sama audiens yang kamu punya nantinya. Misalkan di announcer itu ya kan, kalau di radio itu kebanyakan yang usianya yang lebih tua gitu. Kalau yang anak mudanya itu lebih ke arah yang podcast kayak gini gitu. Iya. Kemudian kalau misalkan kamu mau menjadi seorang motivator, yang dilihat itu pertama kali itu adalah
apakah kamu capable, benar-benar capable di bidang yang kamu tekuni itu, atau materi yang akan kamu sampaikan nanti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah penampilan sebetulnya. Kalau Oke. misalkan in frame ya, Oke. penampilan itu in frame penting, karena memang yang dilihat audiens pertama kali itu bukan suara, bukan juga otak kita, bukan juga apa yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, apa yang sudah dilaluin kita di belakang panggung gitu, bukan, tapi penampilan kita, mulai dari pakaian, kemudian dari gesturnya kita, kemudian juga bisa dilihat dari mimik muka kita gitu tuh. Makanya tuh banyak artis-artis yang memang top-top, kadang di belakang panggung tuh ada yang memang punya masalah di keluarganya, ada yang keluarganya meninggal lah atau sakit lah. Cuman kalau tampil di depan itu harus sudah profesional gitu loh. Iya. Performance gitu. Performance-nya sudah harus oke. Talk chair gitu ya. Iya. Gimana oke-nya? Oke. Oke. Itu kan basic untuk jadi seorang performance. Performer, sorry. Performer. Kalau kode etik untuk bicara di publik, ada kode etiknya nggak sih gitu? Yang jelas ada lah. Iya, makanya kan karena dia ini juga kan, Iya. sekalian lah kita kasih tahu adik-adik kita yang mau mulai begini-ginian nih. Oke, jadi untuk adik-adik abang gitu Iyalah, abang-abangan. Ini ada Bang Toyib sebelah gua nih. Ya, jadi kalau pakem-pakemnya untuk bicara di depan umum tuh, yang pertama itu intonasinya dulu ya. Oke. Intonasi, kemudian pelafalan juga itu juga penting. Tadi apa udah pertama? Apa? Iya itu pakem-pakem untuk kode etiknya. Kode etik. Ya, attitude lah ya. Kemudian kalau misalkan di public speaking sendiri tuh kan banyak ya cabangnya tuh, seperti cabang olahraga, Iya. ada announcer, kemudian MC pun juga banyak ya. Iya. Ada MC formal, non Iya. formal, Iya. semi formal pun juga Iya. ada. Nah kalau di MC formal sendiri ya adik-adik, Iyalah. kalau di MC formal sendiri itu memang pakemnya itu harus yang kata-katanya baik gitu ya. Bahasa baku itu nggak sih? Bahasa Maksudnya iya. dalam KBBI itu emang menggunakan bahasa yang saya Itu occasionally nggak sih kayak gitu-gitu, tergantung konten lu jangan kan? Tapi kalau misalkan emang jadi MC formal di acara-acara event lah, Iya. event-event yang kayak gede gitu dengan anggaplah wedding deh, Iya. ya kan? Event wedding kan nggak emang harus mungkin ya kalau kita misalkan aku kamu iya, apalagi gue lo gitu kan. Iya. Dan Iya. gue sebenarnya di sini lu siapa ya lu? Di wedding kan begitu kan ya? Bisa di wedding, lu siapa namanya lu? Kalau gue langsung bilang, aku tak mau bicara. Ingat nggak? Gue kirimin reels gitu. Semua terima semua. Oke, untuk yang anggaplah MC kayak yang formal. Itu yang formal ya, Oke. pembawanya seperti itu. Ya harus menyesuaikan juga sama acaranya. Iya. Makanya kita harus punya knowledge juga siapa sih audiens kita. Iya. Kemudian yang kedua itu MC non formal. Ya seperti ini dah. Perbatokannya kayak gini dah. Bebas gitu ya, nggak menentu. Iya. Sembarangan gitu ya. Sembarangan. Santuy. Pakai salah lagi. Terus. Ya harus tetap slay santuy gitu. Kalau yang semi itu, Kalau yang semi permanen mesti. Saya bermain tato. Kalau yang semi formal, Kalau yang semi formal tuh kan pergabungan ya, gabungan antara formal dan non formal. Jadi boleh tuh teman-teman di tengah-tengah acara atau di tengah-tengah kegiatan itu teman-teman selingin bercandaan sedikit yang tapi juga memandang siapa sih audiensnya Iya. kita gitu. berinteraksi lah gitu. Iya, ada interaksi. Kalau misalkan yang formal tadi itu udah lurus-lurus aja gitu tuh kayak acara wisudaan gitu ya. Iya. Nggak mungkin kan, hey yang di pojok gitu. Iya.
Itu jadi udah dijelasin kayak dari MC yang formal, non formal, semi formal. Jadi makanya untuk jadi tadi ngebahas buat anggaplah yang event-event offline gitu kan ya. Tapi ini enaknya kita semua apa berbondong-bondong untuk masuk ke dunia digital atau enggak ya? Itu juga sih yang ini itu juga sih. Maksudnya pertanyaan gue tuh kalau kita semua udah ada di platform yang berbeda-beda, yang mau nonton siapa itu? Iya ya, bener ya. Sama aja kayak orang mau jualan, kalau semuanya mau jualan, yang mau beli siapa ya kan? Iya bener-bener. Kalau orang kaya semua, yang mau kerja siapa? Iya. Yang iya mau kan? jadi petani siapa ya kan? Iya juga ya. Pertanyaan itu tapi apa ya? Ada di negara-negara maju gitu kan. Negara maju hampir nggak ada orang semuanya bisa dibilang punya duit, tapi juga mereka masih kerja gitu kan. Sama aja kayak banyak channel, banyak konten kreator. Yang jelas konten kreator yang satunya juga pengen penasaran tuh, pengen nonton yang satunya dong, pengen ini dong gitu sih. Kalau menurut gue sih gitu. Sekarang malah ada itu loh, ada konten kreator yang emang sengaja biar dihujat. Lo tau gak sih yang itu loh, yang perempuan yang namanya India itu? Siapa? Ada tahu, Rani Mukherjee itu loh yang dia sok-sokin India itu. Yang makan itu tau gak lo, yang makan babi. Ya dia kan kayak kepengen banget dihujat demi kontennya ditonton. Udah biasa itu mah, kan kayak cari sensasi gitu kan. Di artis kayak artis nasional pun juga pasti ada aja. Dan itu sebenarnya gimmick ya kan. Tapi enak ya, maksudnya kalau ngelihat konten kreator tuh. Enggak, dulu ini kayaknya Mas Zai itu iya, pusing tuh ya. Tapi lu udah ini belum? Udah mulai pelan-pelan masuk ke digital? Pelan-pelan masuk, pernah, cuman nggak sustain sampai sekarang tuh. Namanya juga manusia ya, ada fase dimana kita bosen gitu. Oh bosen, berarti penyakitnya bosen? Bosenan. Itu emang sih sustensi itu yang susah ya kan? Jadi emang harus apa ya? Harus nikmatin prosesnya aja gitu lah ya. Enaknya lagi nih, kayak kita tuh nggak butuh kantor. Kayak ini nggak sih lo, mereka yang mungkin pengen usaha tapi terhalang dengan modal, sekarang bisa modal handphone, joget-joget, sosmed, tahu-tahu dapat AdSense. Itu kayaknya mau di kamar kayak di kamar mandi ya kan? Iya kan? Affiliate. Iya, yang sampai berapa puluh juta gitu ya per bulan. Iya kan? Bisa kayak gitu. Berarti kayaknya emang kita harus mulai ya, Bu. Mulai sih boleh, cuman kalau menurutku tuh kalau misalkan ya benar sih tadi, kalau misalkan kita semuanya yang memang hobinya ngebacot gitu ya. Kalau misalkan langsung terjun aja gitu ke digital, siapa nanti yang mau ngasih materi yang di desa-desa, yang mau jadi MC di desa gitu ya. Menurutku sih dua-duanya masih menjanjikan juga sih yang offline. Cuman kalau misalkan di digital sendiri tuh bisa membuka kesempatan kita lebih luas lagi sebetulnya. Bisa endorse, kemudian bisa diundang di acara-acara televisi nasional. Bisa juga nanti offline pun juga bisa nanti mulai berdatangan ke kita tuh. Oke, berarti jadi media promosi sendiri ya. Kalau misal next time atau besok Mas Zai ini diundang ke TV, mau nggak Mas? Mau banget ya? TV Sis tahu sih Mas? TV. Lu nggak tahu TV Sis ya? Nggak tahu gua. Nah, lu bukan Mas ini lu. Sumpah gua. TV Sis. Loh, dia aja gak tahu TV Sis. Ini jokes internal. Astaga. Nggak tahu ini. Mas, TV Bro tau. TV Sis nggak tahu? Dia udah tahu. Umur berapa sih kalian nih? Ini. Siapa yang tahu apa? Iya bener. Enggak, TV Sis tuh lokal. Iya kah? Di sini sebelum ada apa? Gua taunya Madura Channel. Sona.
Iya, sebelum ada itu ada TVSIS. Jadi isinya tuh kayak khotbah gitu, terus pengajian. Pengajian. Iya. Enggak, kalian emang sebenarnya muslim atau enggak sih? Gue aja yang begini aja nonton. Udahan yuk ah. Udah, baterainya begitu. Udah? Udahan yuk, kita tinggal conclusion aja. Intinya malam hari ini terima kasih untuk Mazai Sama-sama. dan juga terima kasih buat saya sendiri yang udah mau menyempatkan datang ke Sumanepisasi. Iya, kan? Ntar kalau bisa dapat telepon next project ikut lagi ya, ikut ya. Selalu bakalan ikut. Iyalah, ada Tergantung atasan maunya seperti apa ya kan. Dan Kontraknya seperti apa. Karena bayaran gue mahal sekali lagi. iya benar. Iya deh. Iyain aja deh. Jadi mari kita berdoa sama-sama ya, Bo ya. Semoga kita semua sukses ya kan. Amin. Semoga dengan era digital udah di mana-mana, udah gila-gilaan, udah dengan ada AI dan segala macam. Semoga kitanya juga kita bisa ikut, bisa bawanya gitu, bisa bawa sendiri iya, bisa dengan bijaksana menggunakan internet juga iya, untuk yang kayak gitu-gitu. Dan semoga pastinya buat anak muda sekarang tuh menjadi kita, kalau nonton kita jadi pendongkrak gitu kan. Iya, benar. Jadi makanya Kalian pengen kan jadi kayak kita? Jadi tolong ditonton dulu ini videonya. Setelah itu kalian di-share, terus kalian subscribe, ya kan? Ini nggak boleh ya? Ini nggak boleh. Contoh berbicara seperti ini tidak boleh.